Apa? Sedikit suaranya. Sama gelom terus. Korban mati karena apa? Korban meninggal karena apa? Akur apa lama? Sudah itu apa kau lakukan? Ayo apa? Apa? Langsung mati dia belum. Belum. Kamu tinggal tuh masih hidup. Apanya? Kamu tinggal tuh masih hidup. Udah mati, Pak. Tapi kau yang buangnya ya? Buka celana siapa? Terus yang anak kecil kamu bukan anak kecil? Aku juga mati. Anak kecil dicekek. Tapi sampai mati tidak kan? Apa kalau tega? Kayaknya pada saat itu tidak ada kepikiran aku. Pikiran aku takut apa karena aku bunuh dia. Tidak dapat ketahuan. Di akhir korban itu sangat tahu dengan tangan itu. Apa dia? Siapa yang pertama kali niat untuk berdua berjalan baik ini? Yo, ada dendam pernah jadi dikatoinya. Udah kecil kamu cerita juga. Ya. Kamu mati. Enggak tahu kamu. Oh, dia cantik. Terus karena dia cantik kamu naksir, di antara kamu dia naksir. Ada naksir, ada yang naksir. Kate cuma cantik be, pengen be. Rasanya dalam kenal dia. Iya, baru kenal itu lah. Pernah ketemu Pasnya nih. Cuma kapok kalau berusaha. Apanya? Siapanya dianya itu? Hendrik rambut dado. Kau? Jangan diitunya kali. Prosesnya jangan diitu kali. Kamu cek lah. Korban apa? Aduh, sustek. Tangan korban, kaki korban Udah terikat. mati. Kapan kamu ikatnya? Kau tusuk pakai apa? Siapa yang nyiap ke karet ban? Kamu ke balok. Siapa duluan yang nyiap? Karet ban dari rumah siapa? Dari mana kok? Kau tusuk pakai apa? Ada di. Yang memperkosa itu siapa? Kau kan? Cin, dari sini, Korbannya. Hei, Hen, Nang, dari sini Nang. Nah, Tidak langsung terbersedia untuk memperkosa. Berarti memang sudah diincar. Linda tuh tiap sore. Melinda memang sudah diincar ya? Tahu kamu Lidio Iya, kalau ke pasar? sudah diincar berarti memang ya. Minggu lah Dari seminggu yang lalu lah kamu pas tahu memang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Stop dulu Pak. Ambil foto dulu Pak. Ini satu pas-pasan Pak. angkat BB dulu Jenderal. Kita foto bersama. Kita kasih tunjuk ras. Polis muka ini. Jenderal lihat sini Jenderal. Panasnya sah. Mati ke dulu. Ya.
Pak, ini acara malam nanti Pak ya? Iya, datang ya. Menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, ceramah agama yang menenteramkan. Jenderal dapat apresiasi ini Jenderal. Goteng nangkep Jenderal. Ya selalu dapat apresiasi. Pada saatnya nanti terima gaji tiap bulan. Kasupitnya mungkin dapat apresiasi Jenderal mungkin. Kapolres Kapolres Mupa bisa tadi Jenderal. Kapolres Mupa dari Kapolres. Jadi Kapolres berubah. Iya Mas. Iya Jenderal. Kapolres berubah mana kau ini? Berarti Kapolres Oki dan Kapolres Mupa Jenderal. Kalau Kapolres Oki sudah slow, santai. Iya, kalau Bisa sponsor apa? Catat ke. Jadi Kapolres di Jawa, Metro. Kapolres di Jawa. Kapolres Metro gitu. Oh, Metro. Metro Lampung. Metro Lampung. Nah, kan menuju ke sana. Nah, lama-lama geser ujungnya di Jawa nanti. Di mana baik, penting hatinya senang kan. Gembira. Jenderal seneng nih kayaknya Jenderal terungkap kasus ini Jenderal. Berapa? Jenderal seneng nih kayaknya terungkap kasus ini. Ya saya tadinya sumpek lihat wajahnya Yudi itu mana sih? Obatnya dari Aku takut seperti yang yang terjadi yang seperti di sebelumnya. Pemulutan itu loh. Yang pakai dilak-lakapan itu. Tapi tim gabungan memang 2 hari Pak ya, terungkap ya. Sebenarnya sehari kan Senin kejadian ya, Selasa datang ke TKP, Selasa itu sudah diamankan, Rabu diamankan, tapi memberikan penjelasan yang jelas Kamis. Jadi sebenarnya dia memang nggak sampai 48 jam. Kan diamankan mereka itu hari Rabu pada saat pengolahan TKP kedua. Apa kejadian tadi bukan salah ya? Ya, itu lain. Enggak dia direkam. Enggak, kalau pelaku 2 jari dia pakai bilang. Salah dia ngomong. Ya, semangat kami. Semangat kami orang. Untuk apa dia gunanya di Kabit Humas? Udah aman lah nah. Hari 3 kali Jenderal. Udah live dulu apa Wartawannya happy gitu. Ya, karena kalian tapi pancing-pancing ngomong nggak bener. Dimarahin itu. Wah, aku tidak mancing kok. Lucu. Kalian tuh kan yang pancing. Ini mancing, Pak. Ini mancing. Wih, mundur tuh panasnya enggak sumpah. Panas pakai karpet. Ini karena menarik lebih banyak karena masalahnya pendeta ya. Dan perempuan. Mungkin kalian memperkirakan jangan-jangan ini agak unsur kalau yang dulu itu unsur apa unsur ulama jadi korban, sekarang pendeta jadi korban. Ternyata tidak. Tidak Pak, orang Nah ini hasil belanjuannya. Nah ini bajunya, mana jaketnya macam mana? Jaketnya tersangka yang jaketnya korban mana? Ini yang itu. Oh, itu handphone korban, Pak. ini dah handphone korban. Oh ini punya korban. Oke ya, sudah selesai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aku gambar. Rekan media, siang hari ini kami rilis atas peristiwa yang sangat menarik perhatian teman-teman media maupun publik, yaitu meninggalnya atau dibunuhnya dalam kasus pembunuhan seorang calon pendeta yang bernama Melindawati Zidoni. Kita ketahui masih muda, 24 tahun, dan itu sangat meletakkan jantung kita termasuk kepolisian dalam suasana yang begitu aman, tentram, damai. Tiba-tiba seorang calon pendeta kemudian dibunuh, ditemukan sudah meninggal dunia. Alhamdulillah peristiwa itu kurang lebih hari Senin tanggal 25 Mei
Oh sorry, 25 Maret. Oh, sudah langsung Mei aja saya ini. 25 Maret hari Senin. Nah kemudian ditemukannya di tengah malam sudah masuk hari Selasa tanggal 26. Kemudian Pak Polisi menangani TKP dengan keterbatasan pada saat itu. Kemudian hari Rabunya keesokannya tanggal 26 Maret kita kembali mengolah TKP untuk mencari bukti-bukti ilmiah yang mungkin bisa kita angkat. Rekan-rekan monitor pada saat itu Puslat For berangkat, kemudian Inavis berangkat, tim anjing pelacak berangkat di bawah pimpinan Kapolres Ogan Komering Ilir ya. Pada saat itu, nah saat itu juga kita berdasarkan informasi tim mengamankan 4 orang, di antaranya 2 orang yang kemudian menjadi tersangka pada hari Rabu. Kira-kira gitu, berarti kurang lebih belum sampai 24 jam tim terpadu, tim gabungan dari Jatan Ras, Pak Yudi, Polda, kemudian Polres, Kasat Sersenya bersama dibantu Polsek Air Sugian. Nah kira-kira begitu. Dan di hari Kamis kemarin kan mereka ini pada sebelumnya sudah kita ambil alat-alat untuk mencocokkan DNA mereka. Kita sudah ambil air liur mereka, kita sudah sambil ambil darah mereka untuk dicocokkan dengan yang kami temukan evidence kepada korban. Semacam misalnya pada saat itu diduga ya, walaupun ternyata itu tidak terjadi. Didugaan waktu itu kan diperkosa ya, diduga karena mohon maaf hasil visumnya secara ilmiah dikatakan ada kerusakan. Nah tetapi Puslat For tidak menemukan adanya sperma, ya harus diketahui ini untuk pembuktian, untuk mencari DNA. Nah tetapi perlu ketahui rekan-rekan, tidak hanya dari sperma, tetapi misalnya kain yang lama dipegang oleh tersangka katakanlah, atau mungkin tali ban yang untuk mengikat. Kalau belum rusak betul, belum kena air, kena hujan dan sebagainya, bisa mungkin kami temukan juga DNA yang berkaitan dengan mungkin nanti suatu ketika siapa yang dipersangkakan sebagai tersangka. Kira-kira begitu. Nah perjalanan itu masih berjalan. Bahkan contoh yang diduga juga sperma, diduga ya, kami bawa ke Jakarta untuk dicek DNA-nya. Nah tetapi kemarin hari Kamis waktu itu selesai rapat kita untuk membahas tindak lanjut, dan akhirnya mereka itu ya kemudian tidak kuat lagi karena mereka sudah kita ambil contoh DNA dan segala macam. Nah terungkaplah bahwa si Hendrik bin Kran, usianya berapa Hendrik? Umur berapa Hendrik? 18 tahun. Kemudian si Nang bin Dik, usianya 20 tahun, yang juga alamannya sama dengan korban, yaitu di Camp 4 di perusahaan PSM. PSM itu perusahaan sawit yang ada di wilayah Ogan Komering Ilir, Kecamatan Air Sugian, Dusun Sungai Bau. Nah kira-kira begitu rekan-rekan. Nah sehingga dari situ kita kembangkan, kita tidak mungkin hanya berdasarkan pengakuan. Nah tetapi kita kembangkan, akhirnya ditemukanlah handphone ini. Handphone ini disimpan oleh dia bersama tas merah. Nah tas merah ini disimpan dengan ada uangnya tidak segitu banyak, disimpan sama mereka di belukar semak-semak sawit. Atas upaya penyelidik dia tunjukkan apa namanya, di mana tempatnya. Dan kemudian juga kita temukan mana yang sebonya, ditunjukkan oleh mereka, tentu sarung mereka di belakang rumah mereka, dan barang bukti yang lain termasuk belanja-belanja daripada korban. Kita ketahui kronologi korban itu kan kurang lebih di hari Senin itu dia dari Camp 3 ulangi Camp 4 mau ke Pasar Jeti belanja, pulang ke Camp 4 tapi belum di sana, di Camp 3 dihadang oleh 2 tersangka. Kira-kira gitu. Rumah mereka berdekatan. Kalian mungkin bertanya motifnya, tiada lain hanya karena mereka dihina saja, tidak ada motif lain. Karena dia merasa terhina kan, mohon maaf pendeta tanya kepada saya maupun di sosial media bertanya pada saya, ada yang saya jawab, ada yang saya tidak.
Dan sekarang secara resmi rilis, dan beberapa waktu yang lalu juga Kabid Humas saya sudah menyampaikan beberapa statement. Yang perlu dicatat, motif karena dia merasa pernah dihina. Kedua, saya berterima kasih kepada tim. Belum sampai 48 jam saya kira ya, kalau kita anggap peristiwanya itu di hari Senin, katakanlah jam 7 sudah, tapi kan ketemunya itu jam 04.00 pagi, sudah tanggal 26. Nah kemudian tanggal 27 kami mengamankan mereka. Kemudian tanggal 28 hari Kamis kemarin mereka bisa menguak peristiwa ini, bahwa ini sebuah kasus pembunuhan yang dimotivasikan hanya karena mereka merasa terhina. Dan itu tersangkanya. Lalu kenapa ditembak? Kan kalian bilang kasus-kasus besar itu mestinya disikat. Mereka ini tidak terlalu parah melawan pak polisinya. Jadi agak santun, makanya sikatnya agak sopan-sopan sedikit. Jenderal, untuk penerapan pasal untuk kedua pelakunya bagaimana? Ya, pasal yang kami perlukan tentu 338, 340. Nah nanti dibuktikan apakah mungkin dia sebagai pembunuhan perencanaan, karena mereka sudah menyiapkan balok dan lain sebagainya, karena mereka ada dendam dan lain sebagainya. Nanti dalam penyidik mengungkap itu, dan ancamannya berapa, tentu hukuman mati juga ancamannya. Dan mudah-mudahan Bapak Jaksa dan Bapak Hakim kelak kemudian menghukum maksimum sebagaimana ancaman di KUHP, baik pasal 338 pembunuhan maupun 340 pembunuhan berencana. Jenderal, apakah menggunakan narkoba sebelumnya, mengonsumsi narkoba atau tidak pada saat sejauh ini belum kami kembangkan ke situ, tapi bisa saja apakah mungkin ke sana. Nanti kita rilis kembali kalau memang ada narkoba. Isu sana berarti tidak ada narkoba. Saya kira jauh dari itu. Saya sendiri tadinya berawal ya berpikir bahwa apakah, kan sering kita melihat misalnya kiai-kiai ustadz yang misalnya korban daripada kriminal ya. Nah sekarang kok pendeta korban kriminal. Nah kami buktikan dengan fakta hukum hanya karena dimotivasi oleh dendam saja. Jadi titik, tolong jangan dikembang-kembangkan. Korban itu sempat dicabuli, Jenderal. Nah betul. Jadi kan kita bertanya, menurut dia tidak bersetubuh. Dan itu dibuktikan oleh Puslat 4 ya, hanya pakai jari. Karena berdasarkan kedokteran forensik, mana Pak dokter saya? Nah, itu ada lecet-lecet. Nah artinya ada barang yang dimasukin. Nah, tapi mereka mungkin waktu dikeret itu, nah tapi diakuinya oleh si Hendrik ya? Nang itu. Tahu nang ya? Pakai apa? Dari mana? Berapa lama? Berapa? Dengar itu apa kalau bahasa Indonesia ya? Sebentar. Saya tahu tapi supaya orang tahu. Pak, yang kedua yang mana Pak? Sebelum kejadian tersangka Nang itu berkelahi dengan Pinces warganya. Itu lain, tidak ada kaitan dengan ini. Tidak ada kasus kaitan dengan kasus. Bukan kaitan dengan ini. Iya, berkelahi, membunuh, beda. Jenderal, berarti bisa dikenakan pasal selain pembunuhan tapi juga Percabulan.